Gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan juga banyak mengalami ujian hidup. Di musim pandemi ini hampir menyeluruh manusia, tidak kaya, tidak miskin, tidak hamba Tuhan, tidak umat Tuhan, semua selalu berkata, aduh, kok makin hari makin susah. Siapa di sini yang hatinya susah, angkat tangan? Saya salah ngomong ya? Gak ada yang rasa susah ya? Ya, senyumnya pun kayaknya senyum bingung saya ini. Susah atau senang? Pasang muka senang susah, kelihatan. Pasang muka susah juga kelihatan susah. Mari kita akan lihat saudara. Di dalam Injil Lukas ada satu perikop pendek di sana. Kita akan bergantian membaca firman ini. Bergantian saya ayat Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Saya baca ayat 10, jemaat baca ayat 11 dan selanjutnya sampai ayat yang ke-17. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sehingga ia sakit sampai bengkok punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Gak ada yang setruk kan? Kok membacanya nggak jelas macam orang ulang ya. Ayat 12 saya baca saudara. Nanti ayat 13 jelas ya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ketika kepala rumah ibadat, saya ulangi saudara, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Ayat 15. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dan dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara yang telah dilakukannya. Puji Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi cerita ini dalam perikop ini, memberi judul menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tetapi di dalam kitab dalam bahasa Inggris itu judulnya Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sedang kerasukan roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah pribadi Tuhan kita. Inilah pribadi Tuhan yang saya layani, yang Bapak Ibu sembah pada saat siang hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mampu melihat,
kehidupan orang percaya ada dalam penderitaan, ada dalam kesulitan, ada dalam kesusahan, bahkan ada dalam perhambaan, diikat oleh roh jahat. Ini Tuhan kita. Makanya tidak heran ada banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan umat-umat Tuhan, Tuhan perlengkapi dengan karunia untuk dapat mengusir roh jahat. Melalui ayat ini saya akan memberitahu kepada kita semuanya, kehidupan orang percaya yang terikat notabene-nya adalah kehidupan orang percaya yang punya kaki, punya tangan, punya seluruh organ tubuh yang baik, tapi dia tidak berguna, tetapi dia tidak dapat didaya gunakan untuk Tuhan. Makanya melalui kebenaran firman ini saya beri judul mengatasi kelumpuhan. Mengatasi kelumpuhan. Orang yang lumpuh, siapa di sini yang pernah lumpuh? Gak pernah kan? Berarti saudara belum pernah mengalami orang lumpuh. Tapi hari-hari ini banyak orang sepertinya lumpuh. Ya, mau ke sana, mau ke sini takut. Bahkan pemerintah menganjurkan kalau bisa lebih banyak di rumah daripada di luar sana. Ya. Saya masih ingat waktu saya pulang dari Singapura yang terakhir mengikuti kegiatan SOS, ya, masih ada untung. Inilah orang Indonesia, gak pernah rugi. Biar kecelakaan, patah kaki dua-duanya masih untung tangannya gak apa-apa. Kami waktu pergi ke Singapura untung. Hari ini kami rombongan hamba Tuhan pulang. Malamnya, ya, kapal yang terakhir itu sekitar jam 10:30 malam. Kalau pulang besok pagi saja kami nggak bisa pulang, karena besoknya ditutup total, di lockdown Singapura. Baik pesawat, baik kapal laut, tidak ada penerbangan dan tidak ada pelayanan. Kalau sempat saya terkurung di Singapura, saya mungkin bingung, karena di Singapura baru makan ayam penyet saja, ya, dia punya ayam penyet, dia punya paha, mungkin ayam-ayam yang ukuran 1 kilo 9 on. 9 on sampai 1 kilo, jadi kecil. Begitu bayar, kalau dirupiahkan hampir 190. Nasinya makan mungkin 3 porsi, saya belum kenyang. Kecil, mangkok yang paling kecil itu porsinya. Sulit, saya rasa sulit secara pribadi. Dan kita kembali ke firman Allah. Firman Allah dalam perikop ini sangat jelas diceritakan ada seorang perempuan, ada seorang ibu yang Alkitab katakan dia menderita, diikat oleh satu roh selama berapa tahun? 18 tahun. Saya punya pengalaman menjaga orang stres, yaitu almarhum abang kandung saya sendiri. Waktu dia masih mulai SMP kelas 3, dia karena keasikan di Sumatera dengan saya, ya, biasa kalau anak orang susah itu suka rajin. Kami, abang adik kami beda 1 tahun.
Kalau pulang sekolah kami pergi memanen kelapa sawit orang punya kebun. Ya, hasilnya kami bagi dua untuk bisa bayar uang sekolah, untuk bisa uang jajan di sekolah. Jadi saking asiknya kami berdua kerja, kadang-kadang satu hari dalam setengah hari, bukan satu hari maksudnya, setengah hari itu bisa 3 kapling juga. 3 kapling, 1 kapling itu 2 hektar. Jadi setengah hari bisa sampai kira-kira 6 hektar kebun kelapa sawit kami panen buahnya. Saya bagian dorong, abang saya bagian nurunkan buah. Sebetulnya kerjanya berat, tapi waktu menerima uang itu bahagianya luar biasa. Tapi karena begitu kerja berat, saya punya abang kurang minum air putih, alamatnya dia dapat serangan rusak bagian ginjalnya, sakit ginjal. Makanya kalau orang nggak kurang minum air putih, ginjalnya gampang kena. Waktu dia kena sakit ginjal, ginjalnya mulai sakit, itu badannya membengkak. Ya, tadinya normalnya berat badannya 53, dia membengkak sampai 125 kilo, sudah bayangin, abang saya. Jadi tangannya ini seperti penuh air. Bawa ke rumah sakit Pekanbaru. Setengah bulan sembuh. Jadi kayak, maaf cakap saudara, kayak tengkorak dibungkus kulit, kurus. Lalu 3 bulan berikutnya, ya sudah mulai ada isinya, kumat lagi penyakitnya. Bawa lagi ke Pekanbaru. 2 minggu di Pekanbaru balik. Nah, balik yang kedua, itulah saudara, terjadi konslet pikirannya. Jadi kayak orang stres, kayak orang gila. Nah itu saya punya pengalaman jaga abang saya. Dokter bilang, Bu, bawa pulang anak ibu. Anak ibu sudah gigi ala gila. Abang saya kalau sekolah nggak pernah lepas ranking 1 sampai ranking 2, ranking 3, dan selalu mendapat juara umum. Kalau saya juga pandai, saudara. Jangan saudara pikir saya nggak pandai. Saya pernah ranking 2. Begitu semester penaikan naik, saudara, ranking 2-nya ada 2. Nanti maksud saya, saudara, dari ranking 2 jadi ranking 22. Karena pergaulan jadi begitu. Saya cerita abang saya, setelah dia gila saya jaga, gak sekolah, jaga dia, jaga orang stres, jaga orang yang gak waras. 3 minggu saja saya rasa, aduh, saya ikat abang saya, ikat. Kalau kau bisa lepas, kau boleh pergi. Dia sikit-sikit mau pergi ke rumah Pak Panjaitan, ada nama Panjaitan. Kemana saya pergi, jumpa Panjaitan. Saya mau pergi ke tempat yang nggak ada Panjaitannya nanti. Ada Panjaitan Angkatan Laut. Ya, dia pergi. Mau kemana kamu? Saya mau pergi ke Pak Panjaitan. Mau apa? Mau pinjam pistol. Saya dapat SDSB 1 miliar. Dalam hati saya, aduh, orang stres ini memang susah. Saya ikat lagi, saudara. Saya orangnya gampang iba. Saya ikat, tapi dalam hati saya nangis. Aduh, kasihan. Mau sampai kapan, Bu? Singkat cerita, genap 1 bulan, abang saya pulih, saudara. Ya, ternyata setelah dipelajari itu karena terlalu banyak konsumsi obat di Pekanbaru. 1 hari makan obat sampai lebih dari 20 biji. Nah itu ternyata membuat pikirannya panas dan konslet.
Lalu ada saudara, coba kasih makan telur ayam kampung campur madu diaduk, kasih minum. Sekali kasih minum 2 kali, kalau nggak salah, dia macam sudah waras. Dan setelah waras saya tanya, kok ada bilang gini, kamu ingat? Ingat semuanya saudara. Orang kalau sudah stres, ngomong, ngantuk, nanti waras, dia ingat. Mulai dari situ dia jadi orang yang tadinya pede sekali, sudah agak mulai pemalu. Saya mau hubungkan kepada firman Allah. Orang yang hidupnya terikat oleh satu roh itu nggak enak. Saya jaga orang terikat oleh roh stres saja, terikat dengan orang yang seperti orang gila saja, kita stres jaga dia 3 minggu. Tapi ibu ini diikat oleh roh selama 18 tahun. Itu penyakit sudah boleh dibawa di kantor catatan sipil, urus dia punya KTP, saudara. Ngerti maksud saya, saudara? Sakit, diikat oleh setan sampai boleh timbul KTP, kerasukan. Saudara, waktu Yesus melihat ibu yang diikat oleh roh jahat, dan roh jahat itu Alkitab tadi mencatat sampai apa? Membungkukkan. Saya masih ingat waktu saya masih di kepercayaan di sebelah ya, ada guru lagi bilang, dia cerita setan itu ada juga suka main bola. Jadi dia bosan main bola, itu bola dilempar ke bumi, jatuh ke salah satu bapak di belakangnya sampai bapaknya jadi bongkok. Dalam hati saya, cerita ini ada di Alkitab saya ini. Mungkin iblis juga main bola, dilempar kena ibu ini dan sampai bongkok. Ya. Orang bongkok ada orang paling menderita, benar? Menderitanya waktu apa? Dia mau lihat ke atas susah. Kan susah saudara, benar saudara? Ini yang membuat wanita ini menderita. Yesus melihat, lalu Yesus berkata, "Hai ibu, engkau sembuh." Roh yang membongkokkan itu diangkat. Saya mau bagikan ada 4 hal, saudara. Saya tulis di sini. Ibu yang terikat oleh roh jahat yang membuat dia terbungkuk 18 tahun. Ada 4 hal yang hilang dalam ibu ini. Yang pertama, ibu ini kehilangan fokus hidupnya. Kehilangan fokus pandangannya, kehilangan fokus visinya. Ya. Dia sulit untuk melihat ke atas, dia ke bawah, yang dilihat di bawah terus. Mikirin perkara yang di bawah, mikirin perkara yang hubungannya ke bawah terus. Ibu ini kehilangan perkara-perkara yang berhubungan dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15, tolong baca dulu siapa? Vina. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah dengan tegak, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin saudara. Ini yang pertama. Seorang ibu ini kehilangan, dia tidak dapat berdiri tegak.
Karena itu berdirilah tegak dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam melayani Tuhan. Dia nggak bisa melayani Tuhan dengan baik. Ya. Yang pertama, kehidupan orang percaya yang selalu terikat dengan perkara-perkara di bawah. Di bawah ini berbicara perkara-perkara yang ada di dunia ini. Mengikat kita. Hari-hari ini perkara-perkara di dunia ini mengikat kita sampai kita sepertinya jadi umat Tuhan yang gak peduli. Tuhan mau kita lihat Dia. Tuhan mau hidup kita memuliakan Dia. Ya. Kita mau, Tuhan mau supaya kita giat di dalam Tuhan. Bahkan firman Allah di dalam Korintus tadi, orang yang giat di dalam Tuhan, kata firman Allah, jeripaya. Tahu jeripaya, saudara? Jeripaya bicara tentang pekerjaan yang membuat engkau penat. Jeripaya membuat sesuatu yang membuat engkau letih. Keletihan kita di dalam Tuhan, Alkitab katakan tidak pernah sia-sia. Demikian saya yakin sampai hari ini saya melayani Tuhan. Keletihan, kepayahan kita, ya, pergumulan saya di dalam pelayanan, saya yakin tidak pernah sia-sia. Ini yang pertama. Roh yang membungkukkan wanita ini membuat dia kehilangan visi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak ingin. Tuhan tidak ingin kita menderita. Yang harus kita tahu, apa yang kita perbuat buat Tuhan itu gak pernah sia-sia. Ini yang pertama. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang hilang dari wanita ini atau ibu ini? Kalau bicara tentang perempuan, itu bicara tentang gereja Tuhan. Apa yang hilang dari gereja Tuhan yang terikat oleh roh jahat yang hidup dalam kebungkukan ini? Alkitab katakan di bagian yang kedua. Tolong baca Vero 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Mana Vero? Cepat sikit. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin, saudara. Wanita ini yang sudah membungkuk, dia selalu melihat ke bawah. Dan yang kedua, yang kehilangan dalam hidupnya, dia tidak dapat melihat ke atas. Perkara di atas adalah perkara yang berhubungan dengan janji Tuhan. Amin, saudara. Tuhan pernah janji tidak pada kita? Pernah. Waktu dia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga, dia berkata apa? Aku akan datang kembali untuk menjemput kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita kehilangan janji-janji Tuhan. Seringkali kita kehilangan nasihat-nasihat Tuhan. Melihat ke atas, tidak hanya sekadar bicara tentang janji Tuhan. Melihat ke atas, itu berbicara tentang orang percaya punya keyakinan terhadap firman Allah. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, kalau saya mau baca Alkitab, biarlah firman itu menjadi teguran, nasihat. Karena teguran dan nasihatmu itu kebutuhanku. Banyak orang yang berpikir bahwa kebutuhannya itu hanya makan, minum, pakai. Firman Allah tidak dijadikan kebutuhannya. Firman Allah tidak dijadikan keperluannya. Sehingga ada banyak orang Kristen yang merasa biasa kalau nggak baca firman Allah. Ada banyak orang Kristen hari ini merasa biasa kalau tidak dengar firman Allah. Tapi orang Kristen merasa sangat susah kalau tidak dapat bekerja.
Ini tanda-tanda akhir zaman, saudara. Itu sebabnya kalau kita tidak memiliki sukacita terhadap firman, minggu-minggu yang lalu saya berkata, orang yang tidak suka dengan Taurat Tuhan, di mana itu? Mazmur 1 ayat berapa? 3, 4. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, wanita ini kehilangan yang berbicara tentang janji Tuhan karena dia tidak dapat melihat ke atas. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam Yohanes 1 ayat 7. Tolong Penes baca. Yohanes 1 ayat yang ke-7. Yohanes 1 ayat ke-7. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Amin, saudara. Yang ketiga, kenapa Yesus sembuhkan wanita yang dibongkokkan oleh kuasa gelap? Karena Tuhan Yesus mau wanita itu hidup, dan hidupnya itu menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan. Ada banyak orang percaya hari-hari ini tidak mau jadi saksi Tuhan. Rumah tangganya berantakan, cara hidupnya berantakan. Secara rohani kita sedang mengalami sakit yang dibongkokkan oleh kuasa gelap. Kita gagal jadi saksi Tuhan. Amin, saudara. Kita gagal jadi terang Tuhan. Kita gagal jadi sesuatu yang dapat memuliakan Tuhan. Maka ada satu ayat yang berkata, yang terdahulu menjadi yang kemudian, yang kemudian akan terdahulu. Di akhir zaman kalau kita tidak jeli, kita tidak jadi saksi, jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau hidupmu, berkatmu hilang, karena waktu engkau diberkati, engkau tidak jadi saksi Tuhan. Waktu engkau diberkati, engkau tidak jadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Bagian yang terakhir, yang ketiga, kenapa Yesus sembuhkan ibu yang bongkok ini? Karena Tuhan mau ibu bongkok ini hidupnya dijadikan saksi oleh Tuhan. Amin. Kita dijadikan anak Tuhan, tujuannya kita menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan itu ada dua hal, saudara. Ya, saksi Tuhan itu ada dua hal. Ada orang yang menjadi saksi cuma menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu dia jumpa kepada Om Markus, 2000 tahun yang lalu Yesus terbang loh. Saya hanya bisa menyaksikan. Itu loh Mama Aris diberkati loh. Yang diberkati Mama Aris atau saya? Saya hanya lihat Mama Aris diberkati. Saya hanya lihat Bapak Penes diberkati. Saya hanya bisa bersaksi, itu Bapak Penes diberkati. Oh, itu Opung diberkati. Oh, itu Mama Aris diberkati. Lah kata orang Jawa, ya gue piye? Saya bagaimana? Diberkati enggak? Tuhan mau kita tidak hanya sekedar menjadi penyaksi berkat orang, tapi kita hidup dalam berkat-berkat Allah. Amin, saudara. Amin. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 ada perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini berbicara kehidupan perempuan yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena Samaria adalah perkawinan campuran. Tapi waktu dia kenal Yesus, dia jumpa Yesus, lalu perempuan itu pulang ke rumah, dia
bersaksi kepada orang yang ada di kampungnya. Dia berkata, aku kenal orang sana, kok tahu ya? Saya gini, saya gitu, saya gini, saya gini. Kok dia tahu, dia hebat, dia Tuhan, dia juru selamat. Wanita Samaria ini jadi berkat dan banyak orang percaya. Kadang-kadang Tuhan kita itu kalau berbuat itu suka sedikit aneh. Di dalam Matius 21 ada satu cerita waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ya jalan, lalu dia lihat pokok apa? Pohon ara. Ya, lalu Tuhan Yesus ingin makan buah ara. Saya pun sampai hari ini nggak tahu macam mana model buah ara, macam mana rasanya. Ya, pada waktu Yesus jalan dan melihat pohon ara yang begitu rimbun dan kebetulan dia lapar, Tuhan Yesus mendekati dan dia sudah mulai lihat pohon itu. Begitu rimbun itu, tapi mana ya buahnya? Mana ya? Alkitab katakan dia tidak menemukan satu biji buah pun pohon ara. Satu buah pun tidak dapat. Lalu Yesus bilang apa? Pohon ara, terkutuklah engkau. Terkutuklah engkau. Dengan kata, engkau buah pohon yang begitu rimbun subur, tapi engkau gak ada guna. Kenapa? Gak ada buahmu. Engkau hidup hebat, tapi engkau gak jadi saksi Tuhan. Engkau hidup hebat dan tidak bisa memuaskan Tuhan. Maka Tuhan bilang, terkutuklah engkau. Ada Alkitab bilang besoknya, wih Tuhan Yesus, itu pohon yang kau kutuk kok sudah kering sampai ke akar-akarnya. Di terjemahan lain juga ada bilang, seketika itu pohon itu menjadi kering. Bagian yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kekristenan kita, kekristenan yang tidak menjadi saksi Tuhan, kekristenan yang tidak menjadi terang Tuhan, kekristenan yang tidak menjadi dampak buat nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau Tuhan ambil satu-satu berkat dalam hidup, jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai ambil sukacitamu, Tuhan ambil kasih setianya dalam hidup. Itu sebabnya, karena Tuhan yang terakhir. Tuhan mau kita orang percaya di akhir zaman, orang percaya yang tidak lumpuh rohaninya. Amin. Orang percaya yang punya dampak, memberi terang. Segala puji dikembalikan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan